Kalau misalkan tantangannya sendiri nih dok selama bakti sosial ada nggak sih dok? Kita saingannya bukan hanya sekedar dokter doang, dokter umum, tapi bisa juga ke dukun, bidan, dan lain-lain. Itu buat apa sih kader posyandu? Kadang tuh saya juga dulu mikir ya, sih ada kader posyandu kan dikit. Halo pendengar setia Dental FM, hari ini bersama saya Gisela di sini. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai bakti sosial. Tapi ada yang menarik nih mengenai topik hari ini. Karena kita akan membahas mengenai bakti sosial dalam dunia kedokteran gigi langsung bersama Dokter Gigi yang merupakan seorang dosen di Universitas Kristen Maranatha. Kepada Dokter Gigi Ivana Abigail Magister Kesehatan, selamat siang dokter. Ya, Apa kabar nih dok? kabar baik. Baik dok, kita langsung mulai aja kali ya dok. Boleh. Seperti yang kita tahu kan ya dok, baksos itu kan merupakan kegiatan pengabdian ke masyarakat ya dok. Iya, benar. Dari dokter sendiri ada nggak sih dok pengalaman menarik saat bakti sosial? Mungkin boleh di-sharing ke teman-teman kita. Sebenarnya kalau bakti sosial tuh banyak banget ya hal menariknya. Kayak kita ketemu orang. Biasanya kan kita cuma belajar di kelas gitu kan. Terus kalau misalnya udah jadi dokter gigi pun cuma ketemu pasien one on one gitu. Dan kalau misalnya bakti sosial tuh bisa ketemu pasien tuh banyak gitu. Dia minimal 50 sampai 100 orang misalnya. Itu seru sih. Terus yang bikin serunya lagi tuh karena kita belajar budaya ya. Karena kan beda-beda, nggak selalu ke budaya A gitu, tapi bisa ke budaya A, B, C, D. Tuh seru sih. Berarti dari karakter masyarakat yang berbeda-bedanya itu jadi bikin menarik ya dok ya. Ya, Kalau misalkan tantangannya sendiri nih dok selama bakti sosial ada nggak sih dok? tantangannya tuh sebenarnya lumayan banyak sih. Karena kita tuh dokter gigi ya nggak selalu dianggap sebagai dokter yang hanya bisa gigi aja kan, tapi selalu dianggap bisa semua penyakit gitu. Dan eh kita saingannya bukan hanya sekedar dokter doang, dokter umum, tapi bisa juga ke dukun, bidan, dan lain-lain. Terus, jadi yang pertama ya, kita tuh kan sering banget dikira dokter umum. Jadi masalah dari mulai masalah kaki, masalah tangan, itu tuh kita sering ditanya. Itu sih yang kadang jadi tantangan ya. Terus yang kedua tuh bahasa. Karena kalau misalnya kita ya, kayak ngomong tuh sering banget, eh, kita sering kali kalau misalnya pakai bahasa di Bandung tuh kan seringnya pakai bahasa Sunda yang maaf ya yang kasar gitu kan. Tapi ternyata pas di masyarakat Sunda-Sundanya itu kan bahasa Sunda halus. Itu yang sering kali, ngomong apa ya ibu ini gitu. Karena Sundanya halus banget. Eh itu sih yang jadi tantangan bahasa. Terus juga kasih tahu masyarakatnya susah banget. Mengedukasinya ya dok. Iya. Sekarang kalau misalnya kita kasih tahu nih, Bapak jangan ngerokok ya, jangan ngerokok. Terus nanti pasti masyarakatnya atau misalnya orang awamnya pasti bakalan jawab, merokok kenapa sih nggak boleh? Soalnya tetangga saya aja sampai umur 90-an masih ngerokok tuh. Jadi kan makanya tantangan juga ya, mereka seringkali keras kepala sama pemikiran mereka. Terus mereka akan lebih percaya sama orang yang mereka sering temui. Kita kan dokter gigi nih, baru datang di wilayah itu untuk mengadakan bakti sosial. Orang-orang di sekitar situ akan lebih percaya sama mohon maaf ya yang sering datang ke situ, misalnya entah itu maaf ya dukun atau apa gitu. Mereka akan lebih percaya itu. Makanya kalau misalnya kita bakti sosial, sebaiknya ditemenin sama yang dituakan di situ. Yang dituakan tuh dalam arti misalnya kepala suku atau misalnya RT RW lah ya istilahnya, itu boleh didampingi. Kenapa? Karena supaya mereka juga bisa kasih tahu bahwa bener loh dokter ini tuh bener kok, buktinya ada saya. Jadi harus ada satu orang yang kita bawa yang bisa berpengaruh di situ. Karena kita hanya bawa nama dokter gigi aja di situ, di wilayah yang nanti akan kita laksanakan bakti sosial, itu tuh nggak akan cukup. Jadi harus bawa satu orang yang bisa menginfluence di situ, yang berpengaruh lah ya. Berarti kita perlu mempersiapkan hal itu juga ya dok untuk mengantisipasi tantangan yang ada. Iya, dan itu tuh ya saya baru tahunya setelah saya ikutan bakti sosial kesekian. Karena saya pikir dulu ya, kalau misalnya kalian baru lulus kan pasti mikirnya, gue dokter gigi loh, kayak gue pasti bakalan dilihat sama orang tuh keren banget sih dokter gigi. Ternyata enggak, itu tuh enggak sama sekali.
karena kita akan kalah dengan yang dituakan atau yang bisa berpengaruh di wilayah tersebut gitu. Selain itu dok, ada nggak sih yang harus kita persiapkan nih dok, biar kita tuh kalau ngadepin tantangan tuh bisa tahu solusinya apa? Oke, yang pertama bahasa sih ya. Sama kita eh, jangan bawa sifat ekstrovert kita tuh pas lagi baksos. Kenapa? Karena itu rugi banget deh. Kalau misalnya sifat ekstrovert kita bawa-bawa pas lagi baksos. Di baksos tuh kita bisa kenalan sama masyarakat, bisa kenalan sama yang berpengaruh di situ, dan juga sama tenaga medis yang lainnya kan. Jadi tolong jangan dibawa dari sifat ekstrovert ya. Terus untuk menghadapi tantangan yang bahasa itu, tolong bawa satu orang yang kira-kira bisa menerjemahkan bahasa gitu loh. Bahkan kalau misalnya kita ke masyarakat Sunda pun jangan sampai kita nggak bawa translator lah ya istilahnya, karena kita pasti kan bahasa Sundanya bahasa Sunda beda dong ya dengan mereka. Jadi bawalah satu orang yang bisa dibawa untuk bisa translate kita ngomong gitu. Oh, berarti untuk menghadapi tantangan rata-rata alokasinya itu di sumber daya manusianya ya dok? Menurut dokter seberapa penting sih peran relawan dalam menjaga keberlangsungan si bakti sosial ini? Ini penting banget sih, karena uh, kita tuh dokter gigi pasti nanti fokusnya pasti hanya di gigi aja. Sedangkan relawan tuh bakalan membantu untuk bisa juga untuk penyuluhan dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya sumber dayanya terbatas ya. Kayak misalnya dokter giginya misalnya cuma 3 orang, tapi masyarakat yang diperiksa misalnya ada 100 gitu. Itu butuh relawan. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa kerja cuma bertiga itu aja. Kita butuh relawan, dan selain relawan tuh sebenarnya kalau misalnya kalian tahu tuh ada kader kali ya. Tahu nggak sih kalau misalnya di kader di posyandu tuh suka ada kader posyandu gitu. Iya dok. Itu buat apa sih kader posyandu? Kadang tuh saya juga dulu mikir ya, apa sih ada kader posyandu? Kan ada kita yang datang sana. Ternyata kita tuh gini loh sistemnya, sebaiknya ya. Ada dokter gigi nih datang ke suatu wilayah. Dokter gigi itu kan nanti kan dia cuma sekali datang doang ke wilayah itu. Coba deh ajarin ibu-ibu di situ atau kader-kader posyandu, kita ajarin soal gigi supaya nantinya mereka bisa lagi mengedukasi masyarakat di situ gitu. Berarti kita teruskan ke kader posyandu soalnya mereka juga lebih percaya mungkin kali ya dok. Ya, dan mereka kan tinggal di situ, jadi mereka ada di situ terus supaya edukasinya tuh terus jalan, nggak cuma pada saat kita datang doang gitu. Bisa sekaligus mengobservasi masyarakatnya mungkin ya dok. Benar, tahu sifatnya, tahu karakternya ya. Untuk itu kan kita perlu lebih banyak sumber daya manusia ya berarti ya dok ya. Terus bagaimana sih dok biar kita tuh, biar relawan tuh mau ikut andil dalam kegiatan bakti sosial? Oke, kalau misalnya relawannya sendiri itu harus kita kasih tahu juga sih bakti sosial itu nanti akan seperti apa. Jadi kita juga harus punya pasti benefit ya untuk mereka. Dan salah satunya benefit itu adalah kita bisa belajar budaya, terus juga bisa kenalan sama nakes yang lain gitu. Berarti banyak banget manfaat yang kita dapetin ya dok ya. Terus relawan sendiri juga kan ada 2 macam ya, ada medis ada non medis. Jadi kita harus kasih tahu ke benefitnya mereka masing-masing itu apa gitu. Berarti selain manfaat untuk kita yang ikut, ke masyarakat juga ada Ya. Terus untuk manfaat nyata yang dirasakan dari masyarakat nih apa sih dok? Sebenarnya banyak banget loh ternyata. Jadi waktu itu saya beberapa kali bakti sosial di daerah Bandung Barat. Itu menarik banget. Jadi mereka tuh ternyata seneng karena kan ke dokter gigi sana agak susah ya. Kalau yang di pelosoknya gitu. Jadi kalau misalnya kalian bayangin Bandung tuh bukan cuma kotanya aja loh, tapi Bandung tuh sampai ke pelosok-pelosok tuh banyak banget ya, sampai yang jangan cuma tahu kotanya aja, tapi kabupatennya, bahkan kabupatennya tuh kesananya lagi. Lembang tuh kan bagus ya kayak kota, tapi kalau misalnya kalian kesananya lagi kayak dalam-dalamnya itu banyak banget yang bahkan mereka belum pernah ke dokter gigi. Jadi manfaat yang mereka dapat udah pasti mereka seneng dong karena bisa diperiksa nih giginya, karena mereka taunya pelayanan gigi tuh mahal, walaupun udah ada BPJS tuh pasti bakalan dipersulit, taunya tuh cuma itu aja. Begitu kita datang sebagai seorang dokter gigi, mereka malahan konsulnya tuh malah jadi konsul penyakit umum, tapi karena nggak pernah ke dokter gigi, dan begitu dikasih tahu bahwa ini gigi ada lubang atau apa, itu mereka kayak nggak percaya. Jadi harus ini terus sih, di follow up terus. Di follow up terus.
Terus untuk bagi teman-teman nih dok, mungkin dari mahasiswa preklinik seperti saya dan teman-teman sekalian yang ingin terlibat lebih lanjut ke dalam bakti sosial, mungkin ada tips and trick nggak dok, apa yang harus kita siapin? Yang harus disiapin untuk baksos ya. Yang pertama, selain tadi bahasa, yang pasti alat bahan ya. Pertama kita harus tahu dulu nih, kita tuh mau bakti sosialnya, mau konsultasi aja, atau pemeriksaan aja, atau dengan tindakan. Kalau misalnya observasi aja, ya itu gampang sih konsultasi, kita nggak perlu bawa alat apa-apa dong. Tapi kalau misalnya udah pemeriksaan, kita butuh alat minimal alat dasar. Tapi kalau misalnya dengan pengobatan juga, itu pasti kita dokter gigi itu keterbatasannya sebetulnya adalah butuh lampu. Terus kalau kursi pun bisa pakai kursi yang biasa, tapi agak sulit ya. Jadi kalau bisa, kalau ada fasilitasnya, coba deh dibawa kursi gigi portable gitu. Terus yang pasti kalau misalnya udah ke baksos pengobatan, itu kita butuh bawa bahan-bahan, alat tambal, bahan tambalnya apa dulu nih, kalau misalnya GIC semua kah atau mau komposit kah, itu yang harus dipersiapkan. Jadi jangan lupa buat listnya, terutama ya. Jadi yang paling sulit itu sebetulnya baksos dengan pengobatan, dengan tindakan. Karena belum lagi bawa obatnya, kalau misalnya mau cabut kan. Terus juga, dan yang suka ketinggalan, apa coba? Inform consent. Inform consent tuh penting kan? Iya. Tapi itu yang paling suka lupa gitu. Berarti banyak sekali ya dok yang harus kita persiapkan, mulai dari sumber daya manusia, terus bahan-bahan, terus mungkin wawasannya juga, biar kalau misalkan ditanya kita pun tahu gitu untuk menjawab apa. Terus bagaimana sih dok cara kita untuk menentukan lokasi dan juga target yang sesuai ke masyarakat, biar kita tahu bahwa masyarakat yang kita kasih bantuan sosial ini tuh merupakan target yang tepat gitu dok? Ya, yang pertama kita harus tahu dulu, kita cari beberapa wilayah, kita lihat kalau misalnya udah ada data sebelumnya tentang misalnya KDF di daerah A, B, C, D, kita pilih yang paling tinggi mana. Biasanya datanya kita bisa dapat dari data pemerintah ya, kalau misalnya nggak ada. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, kita lihat mana yang kira-kira banyak dokter giginya, mana yang ada dokter giginya, mana yang ada puskesmasnya, pokoknya yang ada pusat pelayanan kesehatannya. Kita pilih yang nggak ada dokter giginya, nggak ada puskesmasnya, kita bisa pilih itu sih. Tapi biasanya juga kita juga pilih berdasarkan lokasi. Nah makanya balik lagi, kalau misalnya kita mau mengadakan baksos itu untuk apa tujuannya? Untuk konsultasi kah? Untuk pengobatan kah? Atau hanya untuk screening aja? Kalau misalnya kita mau pilih yang untuk pengobatan, coba cari yang nggak ada puskesmasnya, nggak ada dokter giginya, pokoknya nakes di situ nggak ada, dan juga pelayanan kesehatan di situ juga nggak ada, gitu. Kalau misalkan mulai dari persiapan, lokasinya sudah sesuai, terus sumber dayanya sudah matang, tapi kadang sebagai mahasiswa preklinik nih ya dok, saya suka bingung kalau misalkan ingin baksos itu saya harus cari-cari info itu di mana. Ada nggak sih dok organisasi atau komunitas yang menyediakan informasi mengenai bakti sosial? Oke, ada sih banyak banget, cuma saya mau bacainnya di sini takut nggak ada sponsornya. Jadi sebetulnya banyak banget ya sekarang. Ada NGO ya, NGO yang udah terkenal tuh, ada Wahana Visi. Terus ada juga NGO yang sebetulnya mungkin teman-teman belum tahu, itu banyak banget yang mengadakan bakti sosial. Kalian bisa daftar sebagai relawan. Bahkan setahu saya ada beberapa NGO yang dia memang membuka rekrutmen gitu untuk yang mau jadi volunteer. Volunteernya apa? Misalnya kita dokter gigi, oke berarti kita bisa untuk pengobatan gigi. Terus ada juga bakti sosial, PDGI itu juga sering. Tapi di kampus kita yang tercinta ini juga banyak kok. Berarti banyak sekali ya dok. Ada BKGN, Bulan Kesehatan Gigi Nasional, itu juga termasuk ke dalam bakti sosial ya. Terus juga ada salah satu program dari SMA, apa sih namanya? Scalar dok. Scalar. Ya. Nah, itu juga kan bisa kan? Berarti banyak sekali ya dok, apalagi sudah makin modern, sudah semakin mudah untuk mendapatkan informasi mengenai cara-cara untuk ikut bakti sosial.
Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti bakti sosial, boleh banget untuk mengikuti saran dari Dokter Gigi Ivana kalau misalkan bisa menghubungi organisasi yang tadi disebutkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Dental FM, dan terima kasih juga kepada Dokter Ivana. Ayo mari kita lebih aktif ikut kegiatan bakti sosial, karena berbagi senyuman itu indah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Dadah.